Melihat perkembangan perdagangan bersama Anggita Wulandewi dan juru kamera Rianto Triutomo. Anggita, bagaimana kinerja perdagangan di sesi 2 dibanding sesi 1 tadi? Iya, kita mereview perdagangan sejak pembukaan perdagangan sesi 1 pagi tadi, di mana sesi 1 sudah dibuka di zona merah melemah 12,35 poin atau 0,27% ke level 4.581,21. Diawali dengan para investor asing atau pelaku pasar asing yang banyak melakukan aksi profit taking dan menggerus IHSG untuk tetap berada di zona merah. Kemudian sesi 1 ditutup melemah ke level 4.556,21, terkoreksi 0,81% atau 37,35 basis poin. Kita lihat ini artinya dari pembukaan sesi 1 pagi tadi hingga perdagangan penutupan sesi 1 ini terus dialami pelemahan, dan begitupun dengan saat ini IHSG terus terkoreksi dengan pelemahan di kisaran 1,54%. Kita langsung melihat ke papan untuk pergerakan IHSG saat ini menjelang penutupan sesi kedua, berada di level 4.506,83, terkoreksi 1,85% atau 86,9 basis poin. Dengan volume perdagangan saat ini tercatat sebanyak 5.266.000 lembar saham yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 4 triliun lebih dan frekuensi transaksi mencapai 456.306 kali transaksi. Dari perdagangan di sesi 1 hingga saat ini, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di angka 4.554. Maksud kami di level 4.593,830 dan menyentuh level terendah di level 4.507,37. Adapun saham-saham yang diperdagangkan di sektor properti menjadi indeks sektoral yang mengalami pelemahan terdalam di perdagangan hari ini, yaitu terkoreksi 3,22%. Sementara itu saham di sektor finansial melemah 2,89% dan industri dasar terkoreksi 1,97%. Sementara itu sektor infrastruktur menjadi satu-satunya indeks sektoral yang mengalami penguatan, menguat sebesar 0,51%. Popi. Baik, lalu sentimen apa yang hari ini paling mempengaruhi lantai bursa, Anggita? Ya, untuk sentimen baik itu dari eksternal maupun domestik, ini diantaranya para pelaku pasar mengamati pergerakan harga minyak dunia yang mulai mengalami perbaikan, kemudian juga investor memantau klaim pengangguran Amerika Serikat dan juga keputusan dari Senat Amerika Serikat yang menyetujui paket stimulus tambahan senilai 500 miliar US dollar. Investor juga terus memantau penanganan terhadap pandemi COVID-19 secara global, di mana investor ini mulai optimis bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi di Eropa ini akan semakin mereda. Sementara itu dari sisi domestik, antisipasi data-data ekonomi menjadi salah satu hal yang dijadikan fokus oleh para pelaku pasar, terutama data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 di tahun 2020 yang menjadi isu yang membayangi pergerakan IHSG di hari ini. Di mana kalau kita lihat ini angka dari para masyarakat yang positif terinfeksi COVID-19 dari hari ke hari di Indonesia ini semakin meningkat dan juga berpotensi untuk menurunkan kepercayaan atau optimisme dari para pelaku pasar untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia sehingga ikut melemahkan pergerakan IHSG di hari ini. Popi. Anggita Wulandewi, terima kasih untuk informasinya melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.